Maka ketika dia hasad kepada Nabi, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan menampakkan kebenciannya kepada kaum muslimin, maka Nabi menamakan Abu Amir ini dengan sebutan Abu Amir Al-Fasik. Nah, orang fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, kebaikan. Kita masih diberikan kemudahan bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah tauhid dan akidah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus sehingga benar-benar bisa menjadi seorang hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut sejati beliau yang senantiasa meniti sunnah beliau sampai hari kiamat. Kita meneruskan kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi dan kita sampai di bab yang ke-11. Ya, bab yang ke-11 dengan judul Babu la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Dilarang menyembelih binatang karena Allah di tempat yang dilakukan penyembelihan kepada selain Allah. Jadi gambaran ringkasnya adalah misal ada sebuah tempat ya, yang mana tempat ini dijadikan sebagai tempat penyembelihan kepada selain Allah. Ya, tempat penyembelihan kepada selain Allah. Kemudian tidak berapa lama ada orang yang menyembelih di tempat situ. Ya, seorang muslim yang menyembelih di tempat situ yang mana tujuannya adalah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumnya adalah terlarang. Kenapa? Karena dia menyembelih di tempat yang di mana di situ melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkas dari pemahaman babnya. Maka bab ini ya masih berkaitan dengan bab sebelumnya ya, bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya itu tentang larangan menyembelih kepada selain Allah ya. Ini berkaitan dengan tujuan bahwa dilarang seseorang itu menyembelih selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah menyembelih untuk selain Allah. Adapun bab ini berkaitan dengan wasail atau sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena tempat yang dijadikan tempat penyembelihan kepada selain Allah telah menjadi syiar pelaksanaan kesyirikan. Maka tidak boleh seseorang yang beribadah dengan menyembelih untuk Allah di tempat yang dulunya ternyata digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dilarang? Karena bisa menjadi sarana untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga jika seorang muslim menyembelih sembelihan di tempat tersebut, maka dia seakan-akan meramaikan, memunculkan, menampakkan kembali syiar tersebut yang mana dulunya orang musyrikin menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Jadi kita seakan-akan meramaikan ya, seakan-akan memunculkan kembali syiar tersebut dan meniru-niru kaum musyrikin secara zahir. Memang sama-sama menyembelih, namun ketika menyembelihnya di tempat tersebut yang dulunya digunakan orang musyrikin menyembelih binatang untuk selain Allah, maka menjadi terlarang karena meniru-niru kaum musyrikin secara zahir. Dan
penyerupaan secara zahir bisa mengantarkan kecondongan kepada mereka. Nah, jadi karena tempat itu ya dulunya digunakan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah berupa penyembelihan binatang yang ditujukan kepada selain Allah, maka kita dilarang karena bisa menjadi sarana atau wasilah terhadap syiar mereka, terhadap tasyabuh juga dengan mereka, maka menjadi terlarang. Misal ada sebuah bangunan ya, sebuah bangunan yang ternyata di situ bangunan ini ya dibikin untuk tempat penyembelihan kepada selain Allah. Lalu kita berkurban di tempat situ. Nah, kan tujuannya adalah untuk Allah. Nah, menjadi terlarang karena tempat menyembelihnya adalah dulunya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi bisa menjadi syiar mereka, meramaikan syiar-syiar mereka yang dulunya mereka menyembelih binatang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sebab inilah maka syariat melarang bersikap tasyabbuh atau meniru-niru orang-orang kafir pada perkara-perkara yang merupakan syiar mereka. Nah, ada sebuah candi misalnya yang mana dulunya itu adalah tempat penyembelihan yang mereka persembahkan untuk Tuhan mereka, untuk dewa mereka misalnya. Lalu kita menyembelih di situ ketika Idul Adha, ketika hari raya kurban. Memang tujuannya untuk Allah, namun menjadi terlarang. Kenapa demikian? Karena tadi itu adalah sikap tasyabbuh, meniru-niru mereka dalam perkara-perkara yang merupakan syiar mereka, maka menjadi terlarang. Kemudian, nah, secara zahir ya, perkara ini merupakan sarana yang bisa menimbulkan kecondongan kepada mereka. Kan tempat tadi sangat identik dengan orang musyrikin. Kenapa menyembelih di situ? Maka dikhawatirkan bisa condong kepada mereka. Dikhawatirkan juga kita meramaikan, memunculkan kembali syiar-syiar mereka yang mana dulunya melakukan kesyirikan kepada Allah berupa menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang menyembelih binatang di tempat tersebut ya. Nah, jadi maka ya seluruh perkara sekalipun dikerjakan untuk Allah namun bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka syariat melarangnya. Ada sebuah ibadah, memang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia mengerjakan di suatu tempat yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka menjadi terlarang. Contoh misalnya adalah syariat melarang salat menghadap ke arah kuburan. Syariat melarang salat menghadap ke arah kuburan. Walaupun kita ikhlas karena Allah, salatnya untuk Allah, namun menghadap kepada kuburan yang bisa menjadi sarana pengagungan terhadap kuburan, maka menjadi terlarang. Nah, di antara hikmah yang lain ya, kenapa dilarang? Bisa jadi meskipun tempat tersebut sudah tidak ada lagi diadakan pelaksanaan penyembelihan kepada selain Allah, akan tetapi tatkala ada yang menyembelih karena Allah di tempat tersebut, maka ini bisa menghidupkan kembali kesyirikan yang mereka pernah lakukan. Oh, ternyata orang muslim menyembelih di situ. Akhirnya mereka bisa menghidupkan kembali yang dulunya mereka lakukan. Ini bahaya ya. Ini bahaya. Padahal kan kita tujuannya ketika menyembelih adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka lihat, oh ternyata mereka menyembelih di tempat kita ya, di tempat ibadah kita. Akhirnya bisa memunculkan motivasi mereka agar menyembelih yang tujuannya untuk Tuhan-Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi terlarang. Kemudian dalam bab ini maka penulis menyebutkan dua dalil akan larangan tidak boleh menyembelih binatang walaupun tujuannya untuk Allah di tempat yang dulunya ternyata menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah surah At-Taubah ayat 107 sampai 108.
Firman Allah Subhanahu wa taala di sini cuma disebutkan la taqum fihi abada ya. Ulun sebutkan secara menyeluruh ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara orang-orang munafik tersebut ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan, kepada orang-orang beriman. Jadi di antara orang munafik ini di zaman Nabi ya, dan orang munafik di zaman Nabi ini adalah munafik fil i'tiqad atau nifak akbar ya, bukan munafik asgor, bukan munafik fil amal, tapi munafik di zaman Nabi yang disebutkan dalam ayat ini adalah nifak akbar atau nifak fil i'tiqad, yaitu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Jadi dia saya beriman, saya bersyahadat, dia ikut sholat, padahal hatinya tetap kufur. Maka ini maksud dari, dan di antara orang-orang munafik tersebut ada yang mereka mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan terhadap orang beriman. Dan untuk kekafiran. Nah, kenapa dikatakan mereka membangun masjid ini dalam rangka menimbulkan mudarat dan dalam rangka untuk kekafiran? Karena yang membangun siapa? Orang munafik. Yang mana mereka tetap dalam keadaan kafir di hatinya. Nah, jadi karena mereka yang membangun, orang munafik ini, orang kafir ini, maka Allah katakan yang menimbulkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memecah belah antara orang-orang beriman serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Nah, jadi ini adalah masjid yang disebut dengan masjid diror ya, karena banyak mengandung kemudaratan. Di antara kemudaratannya adalah masjid tersebut dibangun di atas kekufuran, karena yang membangunnya adalah orang munafik. Dan juga orang munafik ini ketika membangun masjid ini, tujuan mereka juga adalah untuk menunggu musuh-musuh Allah agar memerangi Nabi dan para sahabat. Nah, jadi orang munafik ini membuat masjid tandingan. Kan Nabi punya masjid Quba ketika awal dibangun. Maka mereka membangun di sampingnya masjid Diror tadi. Yang tujuannya adalah agar orang beriman ini sebagian bisa ke situ. Nah, sehingga menjadi terpecah belah. Dan tujuan mereka adalah bukan karena ketakwaan, tapi dalam rangka apa? Untuk memberikan mudarat, memecah belah, dan juga untuk membuat mereka kembali kepada kekufuran. Agar sahabat ini kembali kepada apa? Kekufuran. Dan dalam rangka untuk menyambut kedatangan teman-teman mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sesungguhnya bersumpah. Orang munafik ini yang membangun masjid Diror tadi, mereka bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Ini harat ya, harat mengelabui kaum muslimin. Namun Allah mengetahui. Dan Allah menjadikan saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Jadi mereka bersumpah demi Allah bahwasanya kami tidak menghendaki untuk membangun masjid ini kecuali kebaikan. Namun Allah tahu bahwasanya mereka adalah berdusta dalam sumpahnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad, la taqum fihi abada. Nah, Allah mengkabarkan kepada Nabi Muhammad agar dan janganlah engkau dirikan sholat di masjid tersebut selama-lamanya. Ya, selama-lama. Karena masjid tersebut ya didirikan di atas kemunafikan, kesyirikan, makanya Allah melarang Nabi sholat di tempat tersebut. Walaupun Nabi sholat karena Allah Subhanahu wa taala,
Namun karena masjid itu, tempat itu didirikan di atas kekufuran, kemunafikan, ya, kesyirikan, maka Allah melarang nabinya sholat di situ selama-lamanya. Kemudian kata Allah, sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar ketakwaan, yaitu Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih pantas kalian lakukan sholat di dalamnya. Lebih pantas apa? Engkau melakukan sholat di dalamnya. Karena Masjid Kuba ini dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya, kata Allah, di dalam Masjid Kuba tadi, ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Dia sholat ikhlas karena Allah, ya. Sebelum sholat dia bersuci dulu, ya. Maka ini adalah orang-orang yang ingin membersihkan dirinya dari segala kotoran. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Maka secara langsung Allah mengatakan dan melarang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk sholat di situ, di masjid tersebut, ya. Karena dibangun di atas kekufuran dan kesyirikan, ya. Yang dibangun di atas untuk memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Dan Allah menyanjung dan memuji Masjid Kuba karena dia dibangun di atas ketakwaan, dan orang yang memasukinya pun, orang yang menghadirinya pun adalah orang-orang yang Allah cintai ketika mereka mensucikan diri mereka dari segala kotoran. Maka ini menunjukkan bahwasanya larangan tentang sholat di Masjid Ad-Dirar tersebut. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk memberikan mudarat kepada orang muslim, untuk memberikan, ya, atau untuk memecah belah dan juga kekufuran, sehingga mereka mengharapkan para sahabat kembali kepada keyakinan yang sebelumnya. Maka sisi pendalilan dari ayat ini adalah meskipun, ya, sholat di tempat tersebut, ya, tujuannya adalah untuk Allah, namun dikerjakan di Masjid Dirar tersebut yang dibangun oleh orang munafik sebagai apa? Sebagai makar, sebagai tipu daya untuk menanamkan kekufuran kepada Allah. Maka Nabi melarang untuk sholat di tempat tersebut. Nah, kenapa Nabi ingin sholat di situ? Karena Nabi diundang atau diajak oleh orang munafik untuk sholat di situ, sehingga menjadi pembenaran bahwa masjid tersebut pantas disolati. Kenapa? Karena Nabi Muhammad juga sholat di situ. Namun Allah melarang Nabi Muhammad agar tidak sholat di tempat tersebut. Maka demikian pula, ya, dilarang untuk menyembelih sembelihan meskipun niatnya karena Allah untuk disembelih di tempat yang merupakan tempat syiar kesyirikan. Apa syiar? Kesyirikan. Jadi sisi pendalilannya adalah qiyas dengan illah jami'ah dengan sebab yang sama. Sama-sama apa? Yaitu dilarang mengerjakan amal soleh di tempat yang merupakan syiar kemaksiatan, syiar kekufuran, atau syiar kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya pian maelangi candi Borobudur, lalu pian sholat di situ, nah sembahyang di situ, atau misalnya di tempat yang lain, ya, maka ini tidak boleh, karena itu adalah tempat yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh. Nah, adapun kisah tentang pendirian, ya, Masjid Dirar ini, maka disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Kita sebutkan secara ringkas. Jadi di Madinah, ya, di Madinah ada seorang yang bernama Abu Amir. Dan Abu Amir ini adalah ayah dari sahabat yang bernama Hanzalah. Jadi ada seorang yang senior lah, yang sudah tua, yang sudah dia adalah ahli ibadah, ya. Namanya Abu Amir dan dia abah dari sahabat yang bernama Hanzalah. Nah, sahabat Hanzalah ini, ya, dia adalah sahabat yang meninggal tatkala perang Uhud. Ketika beliau berperang, ya, sebelumnya junub, namun tidak sempat mandi junub, ya, sehingga dimandikan oleh para malaikat.
Ini sahabat yang mulia, namun abahnya apa? Seorang yang bernama Abu Amir, yang mana dialah yang merencanakan untuk membangun masjid di Diror. Ulun teruskan. Abu Amir ini, ya, orang ini dia suka membaca buku-buku terdahulu, umat terdahulu, dan dia juga suka beribadah, sehingga dia dikenal dengan sebutan Abu Amir Ar-Rahib. Jadi kalau dalam istilah Nasrani, rahib itu adalah tingkatan seseorang yang senang beribadah, disebut dengan rahib. Kalau dia adalah ulamanya dari kalangan Nasrani, maka dia disebut dengan apa? Ada rahib, ada pendeta atau pastor, ya. Ulun apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Enggak ada ingat. Nah, jadi ada tingkatan. Jadi dalam agama Nasrani itu ada tingkatan-tingkatan pemuka agama. Paling tingginya kan Paulus, di bawahnya ada uskup, pastor, dan seterusnya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, ya. Maka kalau dia adalah ahli ibadah, ya, disebut dengan rahib. Disebut dengan rahib. Jadi orang ini karena dia terkenal suka beribadah, maka disebut dengan Abu Amir Ar-Rahib. Maka orang pun akhirnya menghormati dan mengagungkan dia, Abu Amir ini. Kemudian tatkala Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, ya, maka dia pun hasad kepada Nabi. Kenapa dihasad kepada Nabi? Karena penduduk kota Madinah beriman dan memuliakan Nabi SAW. Ya. Beriman kepada Nabi dan memuliakan Nabi, sehingga muncul hasad dari Abu Amir kepada Rasulullah SAW, sehingga dia pun kafir dan membenci Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa hasad itu bisa menimbulkan bahaya-bahaya yang lain. Nah, karena dia hasad kepada Nabi, akhirnya apa? Dia tidak beriman dan malah membenci Nabi SAW. Nah, kemudian, maka ketika dia hasad kepada Nabi, membenci Nabi SAW, ya, dan menampakkan kebenciannya kepada kaum muslimin, maka Nabi menamakan Abu Amir ini dengan sebutan Abu Amir Al-Fasik, orang fasik. Kan tadi sebelumnya dia diagungkan, dihormati dengan sebutan Abu Amir Ar-Rahib. Namun karena hasadnya, kebenciannya kepada Nabi dan kaum muslimin, maka Nabi menggelarnya dengan sebutan Abu Amir Al-Fasik. Maka dia pun pergi ke negeri Syam. Orang ini asli penduduk kota Madinah, ya. Maka setelah dia mendapat gelar tersebut, ya, dia hasad kepada Nabi, membenci Nabi, ya, maka dia pun pergi ke negeri Syam untuk memprovokasi kaum Nasrani yang berada di sana. Yang mana tujuannya adalah agar dia bersama orang Nasrani di negeri Syam menyerang Nabi SAW. Kemudian, dan dia juga, ya, menyurati orang-orang munafik agar membangun suatu tempat untuk mereka berkumpul dan bermusyawarah dalam rangka memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Ini kan dia berada di Syam. Kemudian dia menyurati orang munafik agar membuat markas, tempat mereka berkumpul dan seterusnya. Namun orang-orang munafik tidak berani membangun markas. Nah, karena sangat mencolok. Maka mereka berkehendak untuk menipu kaum muslimin. Akhirnya mereka membangun apa? Masjid tadi. Nah, kalau markas kan terlalu mencolok, ya, mencolok. Maka dalam rangka mengkelabui kaum muslimin, maka mereka pun apa? Membangun masjid. Dan mereka pun membangun masjid dengan alasan bahwa masjid tersebut fungsinya untuk orang sakit, untuk orang yang lemah, ya, ketika ada yang kehujanan bersinggah dan seterusnya. Ya, kemudian kenapa demikian? Mereka katakan masjid ini tujuannya adalah untuk tadi, karena ini berdekatan dengan Masjid Nabawi, berdekatan dengan Masjid Quba, ya. Sehingga fungsinya kata mereka untuk orang yang sakit, untuk orang yang lemah dan seterusnya. Nah, setelah mereka membangun Masjid Diror tadi untuk melabui kaum muslimin, maka mereka pun meminta agar Nabi SAW sholat di masjid tersebut. Nah, karena Nabi tidak tahu niat
buruk mereka ketika itu ya, maka Nabi setuju untuk sholat di masjid tersebut. Namun ketika mereka meminta, Nabi sudah hendak safar menuju perang Tabuk. Sehingga apa? Nabi mengatakan setelah perang Tabuk berakhir, beliau sholat di masjid tersebut. Nah, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada nabinya masjid tersebut adalah dibangun bukan karena dasar ketakwaan, dibangun oleh orang munafik yang tujuannya adalah untuk apa? Mengkelabui kaum muslimin, memberikan makar ya. Kemudian juga agar memberikan kekufuran kepada orang-orang muslimin dan juga dalam rangka menunggu apa tadi? Musuh-musuh Allah yang mana si Abu Amir tadi meminta bantuan kepada orang Nasrani yang berada di Syam. Kemudian maka masjid tersebut ya mereka bangun sebagai markas ya, kan markas terlalu mencolok, lalu mereka bikin masjid sebagai tempat berkumpul mereka untuk membuat rencana yang buruk bagi kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin menyangka bahwa masjid tersebut dibangun untuk manfaat dan memberikan keluasan bagi kaum muslimin yang lainnya. Padahal niat mereka adalah untuk mencerai-beraikan barisan kaum muslimin, yang mana mereka bersatu di Masjid Nabawi atau Masjid Quba. Jadi ketika misalnya sholat lalu terpecah-pecah safnya ya, terpecah-pecah safnya. Kemudian juga mereka meminta kepada Nabi SAW untuk sholat di situ. Untuk apa tujuannya? Seakan-akan dengan hadirnya Nabi, sholatnya Nabi di masjid tersebut, Nabi meresmikan masjid tersebut sehingga apa? Sehingga para sahabat bisa sholat di tempat tersebut. Namun tatkala Nabi SAW pulang dari Tabuk dan sudah dekat ke kota Madinah, ya, maka Allah pun membongkar niat mereka sehingga Allah melarang Nabi Muhammad sholat di situ dengan mengatakan pada ayat tadi, la takum fihi abada. Janganlah engkau dirikan sholat di masjid tersebut selama-lamanya. Dan ini menunjukkan bahwa dalam sebuah ibadah ya, ternyata misalnya di sebuah tempat, ternyata di situ adalah ada ibadah yang dilakukan kepada selain Allah. Maka walaupun kita beribadah di situ karena Allah tetap dilarang. Maka kiaskan ya selain sholat seperti menyembelih. Maka tidak boleh kita menyembelih di sebuah tempat yang dulunya di situ menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kisah yang ringkas tadi ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah niat sangat berpengaruh terhadap tempat dan bangunan. Perhatikan ya, niat sangat berpengaruh terhadap tempat dan bangunan. Apakah tempat dan bangunan itu diberkahi atau tidak? Kalau kita ingin mendirikan bangunan, entah pesantren, entah masjid, entah tempat ibadah, tempat pendidikan, kalau niat kita lurus ikhlas karena Allah, maka tempat tadi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pian membangun pesantren, niat pian murni untuk Allah, agar anak-anak dari kaum muslimin mereka faham ilmu agama, mereka bisa beribadah kepada Allah dengan ilmu, dengan benar, niatnya ikhlas, maka tempat tadi, pesantren tadi diberkahi Allah Subhanahu wa taala karena niat pendirinya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Masjidkah, mushollakah, dan tempat-tempat ibadah yang lain, kalau pendirinya ikhlas karena Allah, maka tempat tersebut diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Masjid Quba dan Masjid Nabawi, yang mana Nabi dan para sahabat mendirikannya ikhlas karena Allah dan dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa sebuah bangunan, sebuah tempat ibadah, pondok pesantren, kalau ingin diberkahi, maka pembangunnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jadi niat itu ya tidak hanya berpengaruh kepada amal perbuatan tubuh, bahkan juga berpengaruh kepada bangunan. Nah,
Kan kita nih misal ketika beribadah kepada Allah, ikhlas, kita kan diberkahi, ya. Hidup kita diberkahi, rizki kita diberkahi, keluarga kita diberkahi. Jadi amal saleh itu berpengaruh kepada tubuh kita. Ternyata bukan cuma tubuh kita, bahkan bangunan yang kita dirikan, tempat ibadah yang kita dirikan juga berpengaruh dari sisi berkah atau tidak. Kalau berkah, maka kita bangun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua adalah, yang menjadi patokan di sisi Allah adalah tujuan, bukan zahir yang nampak. Ulang-ulang, yang menjadi patokan di sisi Allah adalah tujuan, bukan zahir yang nampak. Secara zahir, orang munafik ini, mereka membangun masjid. Secara zahir apa? Mereka membangun masjid. Namun tujuan utama mereka adalah untuk membuat kerusakan. Secara zahir apa? Mereka membangun masjid. Namun yang dipandang Allah apa? Tujuan mereka. Untuk apa mereka membangun masjid? Ternyata untuk membuat kerusakan. Sehingga yang menjadi patokan di sisi Allah adalah tujuan, bukan secara zahir. Kemudian faedah yang ketiga, Nabi SAW tidak mengetahui niat dan isi hati dari orang munafik. Makanya ketika orang munafik ini meminta kepada Nabi untuk sholat, Nabi mengiyakan. Namun Nabi tidak langsung mengiyakan sholat di situ karena Nabi ingin berperang ke kota Tabuk. Ya. Namun Nabi mengatakan setelah selesai dari perang Tabuk, Nabi sholat di situ. Ini menunjukkan Nabi tidak mengetahui isi hati seseorang. Nabi tidak mengetahui niat dari seseorang. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Nabi bahwa ini masjidnya adalah masjid yang membawa kepada kerusakan. Nabi dilarang untuk sholat di situ. Kemudian faedah yang ketiga dari cerita tadi adalah ini peringatan kepada kaum muslimin agar kita senantiasa berhati-hati. Maka bisa jadi ada sekelompok orang yang berniat buruk, namun dia bersembunyi di balik program sosial kah atau yang semisalnya. Terkadang ada sekelompok orang seperti itu, ya. Untuk donasi ini, ya misalnya program sosial ini, ya. Secara zahir kan bagus. Ternyata di balik tersebut ada tujuan yang buruk. Maka ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati terhadap makar dari orang-orang kafir dan seterusnya. Kemudian faedah selanjutnya yang terakhir adalah bahayanya penyakit hasad. Nah, kan asal mula mendirikan masjid tadi adalah ide dari siapa? Abu Amir. Sebenarnya dia ingin orang munafik yang ada di kota Madinah membangun markas. Namun ini terlalu mencolok sehingga mereka mengurungkan. Namun mereka memiliki ide untuk membuat masjid. Karena sama-sama kan masjid. Sehingga mereka bisa mengelabui kaum muslimin. Nah, kenapa ini terjadi? Karena pada awalnya adalah Abu Amir hasad kepada Nabi. Dan biasanya hasad itu adalah kepada seseorang yang memiliki keutamaan dan kelebihan. Jadi Nabi dimuliakan oleh orang-orang penduduk kota Madinah, ya, diagungkan oleh penduduk kota Madinah sehingga dia hasad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, beliau mengatakan yang ringkasnya adalah kenapa hasad itu sangat mudah tumbuh di hati seseorang. Kenapa hasad itu begitu mudah tumbuh pada hati seseorang? Karena dalam hati seseorang itu tertanam perasaan tidak suka ketika seseorang mengungguli dalam perbuatan yang sama, dalam pekerjaan yang sama. Diungguli maka tidak suka. Makanya hasad itu terjadi kepada sesama profesi. Satu profesi. Pedagang hasad kepada pedagang. Kemudian apalagi tukang parkir hasad kepada tukang parkir. Kawan hasad kepada kawan yang lain. Tetangga hasad kepada tetangga. Ustadz hasad kepada ustadz yang lain. Santri hasad kepada santri yang lain. Ketika sama profesinya ternyata diungguli, maka biasanya ada perasaan tidak suka. Ada ketujuh,
lalu timbullah hasad. Hasad inilah yang melatari iblis menjadi sombong. Karena dia merasa memiliki keutamaan, kelebihan, ya, dia diciptakan lebih duluan daripada Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam diberikan keistimewaan, diberikan Allah ilmu. Jadi Nabi Adam mengetahui nama-nama yang Allah ciptakan. Akhirnya apa? Iblis hasad. Kemudian setelah hasad timbullah sombong, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi ini termasuk penyakit yang sangat berbahaya, yang begitu mudah, ya, memasuki hati kaum muslimin. Ya, ketika kita memiliki profesi yang sama, pekerjaan yang sama, ya, ternyata dia mengungguli kita, maka kita tidak ada perasaan tidak suka. Makanya ketika kawan yang seprofesi tadi dia dapat musibah, terkadang kita suka ketika dia dapat musibah. Ya. Maka hasad itu adalah perasaan seseorang tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat. Tidak suka seseorang mendapatkan nikmat. Maka lebih buruk lagi kalau dia mencita-cita nikmat tersebut hilang dari orang tadi. Jadi perasaan tidak suka saja itu disebut dengan hasad. Contoh antar tetangga, ya. Kita bertetangga lawan orang. Tetangga ini ketujuh menukar macam-macam. Kulkas hanyar, TV hanyar, mesin cuci hanyar, mobil hanyar. Kadang kita julid lalu menyambati, ini dari mana nih macam? Nah, ini kan sudah seuzon, ya. Sudah seuzon. Hasad, kemudian seuzon, kemudian menggibah pulang. Makanya terkadang, ya, banyak dosa, banyak penyakit hati itu bermuara pada hasad. Timbul sombong, timbul menggibah, ya. Timbul apalagi dengki, perasaan memusuhi, ya, dan seterusnya, itu diawali dengan hasad. Pelajaran yang kelima adalah cerita tadi tentang pembangunan Masjid Diror tadi adalah menunjukkan bahayanya penyakit hasad yang bisa menjadikan seseorang itu menolak kebenaran. Ya. Hasad bisa menjadikan seseorang menolak kebenaran. Sebagaimana Abu Amir ini yang hasad kepada Nabi SAW, dan juga seperti pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dia menjadi gembong orang munafik karena hasad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ya, walaupun begitu, ya, walaupun orang-orang seperti ini, ya, orang fasik, orang munafik ini, namun ternyata tidak sedikit di antara mereka anaknya malah menjadi sahabat. Nah, anaknya malah menjadi sahabat. Abu Amr ini kan seorang yang fasik, seorang yang kafir. Namun dia memiliki anak yang menjadi sahabat yang bernama Hanzalah, ya, yang bernama Hanzalah. Juga sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, pemimpin orang munafik ini, dia punya anak namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia juga adalah sahabat Nabi. Sebagaimana Abu Jahal. Nah, Abu Jahal kan pian sudah tahu bagaimana memusuhinya dia kepada Nabi. Dia punya anak namanya Ikrimah, dia adalah sahabat Nabi. Ya. Jadi tidak mesti abahnya kada mengaruan, anaknya juga kada mengaruan. Maka hidayah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi abahnya penjahat, anaknya seorang ulama, ya. Maka tidak mesti. Dan juga tidak mesti abahnya Nabi, anaknya beriman. Nah, ada abahnya Nabi, anaknya malah tidak beriman seperti Nabi Nuh. Salah satu dari anaknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang orang tuanya tidak beriman seperti Nabi Ibrahim. Bahkan ada yang istrinya tidak beriman seperti Nabi Lut, ya. Bahkan ada suaminya, ini kebalikannya, suaminya mengaku Tuhan, bininya orang soleh beriman seperti Fir'aun di zaman Nabi Musa. Nah, ini istrinya Asiyah malah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dan melindungi Nabi Musa ketika masih kecil. Jadi ini adalah perkara hidayah dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka sekelas Nabi pun ketika Allah tidak menghendaki keluarganya masuk Islam, maka selamanya dia kafir. Seperti Abu Thalib, ya. Maka Nabi sangat ingin dia masuk Islam ketika di masa sakit yang membawa kepada kematian. Namun ternyata Abu Thalib mempertahankan ajaran nenek moyang.
Sehingga ketika dia meninggal dunia, Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi hidayah adalah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka tugas Nabi selesai karena Nabi cuma menyampaikan. Perkara hidayah dia masuk Islam adalah mutlak keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua berkaitan dengan larangan menyembelih binatang di tempat yang dilakukan di situ adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu taala anhu berkata, "Nadzara rajulun an yadhbaha ibilan bibuwanah. Fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Qalu la. Qala fahal kana fiha idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awfi binadhrik fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku bunu Adam." Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan sanadnya menurut syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata sahabat Thabit bin Ad-Dhahhak, ada seseorang yang bernadar akan menyembelih onta di Buwanah. Buwanah nama tempat. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, apakah di tempat itu yang di Buwanah tadi ya, ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah? Jadi Nabi memastikan sahabat ini tidak menyembelih di tempat kesyirikan. Nabi bertanya, apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah? Maka para sahabat menjawab tidak ada. Dan Nabi pun bertanya lagi, apakah di tempat tersebut pernah dirayakan hari raya mereka, hari raya orang musyrikin? Maka sahabat pun menjawab tidak. Maka Nabi pun menjawab, laksanakanlah nadarmu. Kenapa? Karena dia terbebas dari tempat-tempat kesyirikan. Karena dia ingin menyembelih dengan nadarnya. Ketika itu steril ya dari ibadah-ibadah yang menjurus ke kesyirikan atau menyembelih kepada selain Allah, maka Nabi mengatakan laksanakanlah nazarmu berupa menyembelih onta tadi. Karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, berarti ketika dia menyembelih di tempat yang tempat tersebut ada syiar mereka, kesyirikan mereka, menyembelih untuk selain Allah, maka dikatakan sebagai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dan dia tidak boleh juga bernadar dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Jadi dia bernadar terhadap hal yang tidak dia miliki. Nah, contoh ya. Dia bernadar, saya ingin menyedekahkan kambing ini. Padahal kambing ini bukan kambing inya. Juga tidak boleh. Menadar, jadi dia bernadar kepada sesuatu yang dia tidak miliki. Dan juga tidak boleh dia bernadar kepada sesuatu yang dia tidak sanggup secara takdir. Misal dia mengatakan, saya bernadar ingin tawaf dalam keadaan terbang. Maka ini juga tidak boleh. Kenapa demikian? Karena dia bernadar dalam sesuatu hal yang dia tidak miliki. Kemudian para ikhwah sekalian, kita teruskan. Di sini sahabat ini kan tadi bernadar ingin menyembelih onta di Buwanah. Dan Buwanah adalah nama suatu tempat di sebelah selatan kota Mekah. Ya, sebelah selatan kota Mekah sebelum Yalamlam. Ya. Jadi Yalamlam itu tempat miqatnya penduduk Riyadh. Penduduk Riyadh atau Qasim atau bagi penduduk Irak. Penduduk Irak ya. Jadi ulun pernah dulu ke Riyadh ketika umrah, maka tempatnya di Yalamlam. Jadi Nabi mengatakan Buwanah itu adalah nama suatu tempat di sebelah selatan kota Mekah sebelum Yalamlam.
Dan ada juga ulama mengatakan bahwa Buwanah ini adalah suatu tempat di dekat Yanbu. Nah, Yanbu itu kalau dari Madinah pakai bis 3 jam. Dan Yanbu ini adalah kota para wisata, banyak lautnya. Ya, lautnya bagus, ya, terumbu karangnya bagus. Jadi banyak ikan-ikannya. Nah, kalau kita di sini di riam kanannya lah, ya. Maka di Saudi itu Yanbu-nya, ya. Jadi dulu ketika awal datang ke sana, kita transit di Yanbu. Kada ke Madinah, 3 jam pakai bis. Jadi kemudian kalau rihlah hendak ke lautan, maka ke Yanbu. Nah, jadi kita naik kapal, di kapal itu ada kaca yang kita bisa lihat bawah pemandangan laut. Nah, itu di Yanbu. Jadi Buwanah itu ada yang mengatakan tempat di selatan Mekah dan ada juga yang mengatakan tempat di dekat kota Yanbu. Dan hadis ini menjelaskan bahwa Nabi melarang menyembelih di tempat yang dulunya merupakan tempat penyembelihan kepada selain Allah. Makanya Nabi tanyakan kepada sahabat, apakah tempat tersebut ada kesyirikannya dulunya, apakah juga tempat tersebut disembelih kepada selain Allah. Maka Nabi tanyakan. Ketika steril dari hal tersebut, maka Nabi persilahkan sahabat tadi untuk menunaikan nazarnya. Kemudian perhatikan, nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di antara pertanyaan beliau kan, selain tadi memastikan bahwa di situ tidak ada berhala-berhala yang dulunya disembah, Nabi juga bertanya, fahal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di sana pernah dirayakan hari raya mereka? Maka pertanyaan Nabi ini, perhatikan ada kalimat id yang diterjemahkan adalah perayaan. Id adalah perayaan. Nah, id itu ya secara bahasa itu diambil dari kalimat ada ya'udu, artinya adalah kembali. Artinya adalah kembali karena id itu pasti akan kembali setiap tahun. Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, kemudian id ini juga ya mencakup tempat ya. Misal Nabi mengatakan dalam doanya la tattakhidu qabri idan. La tattakhidu qabri idan. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai id. Apa id? Tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Ya, tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Jadi Nabi berdoa kepada Allah agar jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai id, sebagai tempat perayaan yang mana didatangi berulang-ulang. Ya. Maka ini Nabi mewaspadakan kepada kita agar jangan sampai kita berlebih-lebihan kepada kuburnya Nabi. Makanya Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, sebagai patung atau berhala yang disembah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sangat perhatian terhadap perkara berkaitan dengan kuburan dan kesyirikan. Kemudian kita langsung kepada kandungan dalam bab ini. Kandungan dari bab ini ada 11 ya. Sudah komatkah belum? Ya, 15 menit yang lalu ya. Ini atau ulun cepati aja ya. Supaya habis tuntung malam ini. Kandungan dalam bab ini yang pertama adalah tafsir qaulihi ta'ala la takum fi abada. Kandungan yang pertama adalah penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau salat di tempat tersebut selamanya. Kenapa? Karena tempat tersebut dibangun di atas kesyirikan, makar ya, bukan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh juga kita beribadah di tempat yang ternyata identik dengan perayaan kesyirikan oleh orang kafir. Kemudian yang kedua, annal maksiyata qad tu'athiru fil ardi wa kadzalika ta'ah. Masya Allah, ini sangat bagus. Kandungan yang kedua, kemaksiatan itu bisa memberikan dampak negatif sebagaimana ketaatan berdampak positif. Jadi
penulis mengatakan kemaksiatan itu bisa memberikan dampak yang buruk di muka bumi, sebagaimana ketaatan bisa memberikan dampak yang positif. Nah, maka karena bangunan ini, masjid ini didirikan di atas kemaksiatan, maka dilarang beribadah di situ. Kan berpengaruh. Sebagaimana ketaatan kepada Allah juga berdampak positif. Ketika seseorang membangun pesantren mushola karena Allah, maka bangunan tadi ada positifnya apa? Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang ketiga, raddul mas'alah al-mushkilah ilal mas'alatil bayyinah liyazulal iskal. Masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang sudah jelas. Permasalahan yang masih meragukan, maka hendaknya dikembalikan kepada permasalahan yang sudah jelas agar keraguan itu menjadi hilang. Agar keraguan itu menjadi hilang. Ini berkaitan dengan menyembelih. Sekalipun kita menyembelihnya ikhlas, namun di tempat tersebut kan ada keraguan, boleh atau kada nih? Ternyata Allah larang, tidak boleh menyembelih binatang walaupun ikhlas karena Allah di tempat yang dulunya menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka jelas hukumnya tidak boleh. Kemudian yang keempat, istifsalul mufti idza ihtaja ila dzalik. Diperbolehkan bagi seorang mufti yang berfatwa, yang menjawab pertanyaan tentang hukum ya, hendaknya diperbolehkan bagi seorang mufti yang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum berfatwa untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Kan Nabi ini ditanya oleh sahabat tentang dia bernazar menyembelih onta di tempat namanya Buwana. Lalu Nabi kan bertanya, ini kan Nabi sebagai mufti yang menjawab. Maka Nabi bertanya, apakah di situ ada berhala-berhala yang dulunya disembah? Apakah di situ ada pernah dilaksanakan perayaan orang musyrikin? Ini menunjukkan bahwa seorang yang menjawab pertanyaan mufti, maka dalam rangka untuk bisa mengeluarkan fatwa, maka dia bertanya terlebih dulu kepada si penanya agar jelas. Terlebih berkaitan masalah muamalah. Kada kau bang pian cuma di chat, ini Ustaz kayak apa hukumnya ini? Maka pian harus menjelaskan secara detail bagaimana transaksinya, ininya macam-macam sehingga bisa Ustadz ini menjawab dengan baik. Dia bertanya kembali bagaimana ini pian transaksinya, apanya akadnya bagaimana. Jadi dia bertanya terlebih dulu. Ya, jadi ketika ini berkaitan dengan masalah berat, ya masalah yang rinci, maka biasanya si ustadz ini bertanya kembali kepada si yang bertanya agar lebih jelas bisa dijawab. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kandungan yang keenam, al-man'u minhu idza kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah walau ba'da zawali. Tidak diperbolehkan mengkhususkan tempat jika di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah pada masa jahiliyah walaupun semuanya sudah dihilangkan. Karena dikhawatirkan kita malah akan memunculkan memunculkan kebiasaan mereka ya. Kita menyembelih di situ, mereka juga menyembelih di situ sekalipun bangunannya sudah hilang, dikhawatirkan membuat mereka termotivasi untuk menyembelih di tempat tersebut untuk penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang. Kemudian yang ketujuh, al-man'u minhu idza kana fihi idun min a'yadihim walau ba'da zawalih. Tidak diperbolehkan mengkhususkan tempat untuk bernadar ya. Jika tempat ini kebalik Luna. Yang ketujuh, dilarang ya beribadah di situ, menyembelih di situ apabila tempatnya ada atau dulunya perayaan dari perayaan-perayaan mereka sekalipun itu sudah hilang. Sekarang tidak ada perayaan lagi. Namun ketika kita di tempat tersebut dikhawatirkan malah tadi menumbuhkan kegiatan mereka yang dulunya, maka menjadi terlarang. Kemudian yang ke-8. Kebalik kayaknya. Yang ke-7. Kemudian
ke-8-nya. Annahu la yajuzu al-wafa'u bima nadhara fi tilka buq'ah li'annahu nadhru maksiyah. Yang ke-8, tidak dibolehkannya atau terlarangnya melakukan nazar di tempat tersebut karena nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Kan tadi sahabat, kalau seandainya ya, sahabat ini dia bernazar di tempat yang namanya buana. Kalau tempat tadi ternyata itu di dalamnya atau dulunya pernah dilakukan kesyirikan kepada Allah, maka tidak boleh diluluskan nazarnya. Kenapa? Karena nazarnya nazar maksiat. Nah, bukan nazar ibadah. Kalau seandainya di tempat buana tadi dulunya orang-orang melakukan kesyirikan kepada Allah. Nah, kalau demikian, ketika dia tunaikan nazarnya, maka nazarnya maksiat. Nazarnya apa, maksiat. Nah, karena itu maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Kemudian, jadi nazar maksiat itu enggak boleh ya. Misalnya pian bernazar untuk mendoakan keburukan kesan orang tua pian, itu enggak boleh. Tidak boleh pian tunaikan ya. Tidak boleh apa pian tunaikan. Ya, jadi kalau nazar itu adalah isinya kemaksiatan, maka tidak boleh diluluskan. Kemudian yang ke-9, al-hadaru min musyabahatil musyrikin fi a'yadihim walau lam yaqsidhu. Nah, kandungan yang ke-9 adalah harus dihindari perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang musyrikin dalam acara-acara keagamaan dan perayaan mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Nah, jadi ada tempat nih, yang mana tempat ini dulunya acara keagamaan, kemudian perayaan orang musyrikin. Kan kita ketika ke tempat itu, maksudnya apa? Untuk menyembelih karena Allah. Namun karena tempat tersebut identik dengan acara mereka, perayaan mereka, maka kita dianggap tasyabbuh dengan mereka. Karena dulunya mereka juga melakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun tujuannya baik ikhlas karena Allah, namun dilakukan di tempat yang di atasnya terjadi kekufuran, kesyirikan, maka menjadi terlarang. Kemudian yang ke-10, la nadhara fi maksiyah. Tidak boleh bernazar dalam rangka melaksanakan kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, la nadhara li ibni Adam fi ma la yamlik. Tidak boleh bernazar dalam hal yang tidak menjadi hak miliknya. Tadi kan Nabi mengatakan bahwa nazar itu tidak boleh terhadap hal yang dia tidak miliki. Kayak tadi misalnya, ada sepeda orang, lalu dia katakan, saya bernazar untuk menyedekahkan sepeda ini. Itu tidak boleh. Atau dia bernazar, ya, bernazar pada sesuatu yang dia tidak miliki dari sisi takdir, yang dia tidak bisa dari sisi takdir. Kayak tadi, dia bernazar ingin tawaf, ini dia di Mekah misalnya, lalu dia merasa dia itu wali. Nah, lalu dia mengatakan bernazar, saya bernazar nanti saya akan tawaf dalam keadaan terbang. Ini kan berarti dia bernazar kepada sesuatu yang dia tidak mampu secara takdir. Maka ini juga tidak boleh ditunaikan, ya, tidak boleh dia luluskan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akhiri pembahasan ini dan sudah selesai dari bab yang ke-11. Insyaallah kita masih meneruskan. Nah, berkaitan dengan kesyirikan dalam nazar ketika dia bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Masya Allah, penulis ini antar bab yang dibahas dengan sebelumnya saling berkaitan. Saling apa? Berkaitan. Makanya kitab tauhid ini lebih kepada menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dan lawannya kesyirikan-kesyirikan. Seperti nazar adalah ibadah, maka tidak boleh bernazar kepada selain Allah. Menyembelih adalah ibadah, maka tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Jadi lebih kepada tauhid uluhiyah. Ya, wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Ya, ini nanti pertanyaannya insyaallah dijawab di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, ini bisa sampaikan, semoga bermanfaat, semoga semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan semoga kita semakin berhati-hati terhadap perkara kesyirikan, tempat-tempatnya, sehingga benar-benar kita menjadi hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.